Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan tentunya dengan iman yang lebih baik juga daripada hari kemarin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya aku dikasih kemampuan untuk bisa membuat video ini dan kalian juga dikasih kesempatan buat menonton videoku ini tentunya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kenalin, namaku Faiza Misalina Zara, biasa dipanggil Faiza. Aku mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM G0002002944. Jadi tujuanku membuat video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawabku akan tugas mata kuliah akidah, dan juga aku pengen berbagi sedikit ilmu yang aku punya gitu sama kalian tentunya. Jadi sebenarnya kita membahas apa sih gitu. Jadi di sini aku mau bahas salah satu topik yang cukup menarik untuk dibahas tentunya, yaitu tentang mempermainkan taubat gitu ya, mempermainkan taubat. Sebelumnya kita perlu tahu definisi dari taubat itu apa gitu. Secara bahasa, taubat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali dari maksiat kepada taat. Dan secara istilah, menurut Imam Nawawi, taubat adalah tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata taubat diartikan sebagai sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan salah atau jahat, dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Lalu sebenarnya yang disebut mempermainkan taubat itu yang kayak gimana gitu? Apakah yang melakukan dosa terus taubat, melakukan dosa lagi lalu taubat lagi? Apakah yang seperti itu? Ada juga yang gini, aku takut buat taubat, aku takut kalau nanti aku ngulangin kesalahanku lagi, aku takut kalau aku dikira mempermainkan Allah, aku takut aku dikira mempermainkan taubat gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi segala kerumitan itu ya, nggak segala sedikit intinya kerumitan itulah ya, perlu diketahui gitu. Yang pertama gitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Seperti yang tertera pada Quran surah At-Taubah ayat 104, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu penerima taubat dari hamba-hambanya. Dan juga pada Quran surah An-Nisa ayat 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang kedua, perlu diketahui bahwa Allah itu suka hamba yang sering bertaubat gitu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, terus kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa kita akan diampuni. Dengan catatan kita benar-benar menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, dan kita meninggalkan perbuatan itu, serta kita niat untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Itu syaratnya gitu ya. Allah itu benar-benar suka banget orang-orang yang bertobat. Bahkan sebelum kita menyatakan taubat sama Allah, kayak ibaratnya kita baru niat nanti abis ini aku mau tobat gitu, itu tuh udah dihitung pahala sama Allah. Allah tuh benar-benar suka banget gitu orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta ampunan tuh. Allah benar-benar suka, bukannya malah jijik atau gimana, itu enggak sama sekali gitu. Justru Allah bakal hapus dosa kita, Allah bakal ngampunin dosa kita. Sebegitu murahnya pengampunan Allah kepada kita, seorang hamba yang tentunya banyak dosanya gitu kan. Lalu poin yang ketiga yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah sampai ajal menjemput kita tuh gak bakal pernah terlepas dari yang namanya berbuat salah dan dosa. Ya karena memang manusia itu tempatnya salah dan dosa, kita punya kapasitas masing-masing gitu. Lalu harus bagaimana? Ya balik lagi ke poin 1 dan 2, taubat, minta ampunan lagi sama Allah, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Lalu
Gimana kalau suatu saat iman kita sedang lemah, terus kita berbuat salah lagi? Ya taubat lagi, minta ampunan lagi sama Allah. Soalnya gini, kita tuh manusia biasa, kita punya kapasitas, dan nggak selamanya iman kita tuh bakal naik, iman kita tuh bakal bagus, enggak gitu. Jadi ya minta maaf lagi. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwa kita tuh punya musuh besar, dan musuh yang benar-benar jadi musuh besar kita banget gitu. Siapa dia? Setan. Nah, selagi setan itu masih ada, ya dia nggak bakal pernah berhenti buat menyesatkan manusia. Jadi ya kuncinya minta ampun sama Allah, taubat, dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri, seperti itu gitu. Lalu kita kembali lagi ke pembahasan kita, mempermainkan tobat itu yang kayak gimana gitu. Mempermainkan tobat itu gini, kita minta ampunan sama Allah, tapi di dalam hati kita itu masih ada keinginan buat mengulangi perbuatan itu lagi gitu. Jadi kayak ibaratnya gini, perbuatannya itu dipending dulu gitu, dilakuin besok lagi. Jadi ya sama aja bohong gitu. Terus nih ya, kalau misal kita sadar mau ngelakuin dosa, padahal kita tahu itu tuh dosa, yang mau kita lakuin tuh dosa, tapi tetap kita lakuin. Padahal mungkin juga nih, misal kita mau ngelakuin kesalahan, kita tuh ngerasain di dalam diri kita ada peringatan dari Allah gitu, tapi ya masih aja dilanjutin gitu loh, dengan alasan nanti bisa tobat lagi, bisa minta ampunan lagi sama Allah gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang disebut mempermainkan taubat gitu. Ya ibaratnya ngegampangin sebuah taubat gitu. Ya kita itu tahu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, tapi ya kita jangan seenaknya kayak gitu, justru itu tuh malah jadi dosa besar buat kita gitu. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari topik pembahasan kita kali ini? Yang pertama, jangan pernah takut untuk taubat, karena Allah itu maha menerima taubat, maha pengampun, dan Allah itu sangat suka sekali dengan orang yang bertobat. Dengan catatan kita benar-benar menyesal, kita meninggalkan perbuatan itu, dan kita niat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan yang kedua, manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka dari itu sering-seringlah meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, jangan mainin taubat gitu. Taubat yang benar, berusaha buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke? Jadi mungkin cukup sekian dari aku. Ternyata panjang juga ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan aku minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaianku, karena di sini aku juga baru belajar, aku benar-benar minta maaf banget. Dan kalau ada masukan, entah itu kritik atau saran, boleh banget komen di bawah, biar semuanya juga dapat ilmu baru. Sekian dari aku. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.